Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan beliau di yaumil masyar. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya ketemu sahabat salah satu suami Dewi Sekar sahabat. Saya tadi ini ketemu di jalan kebetulan dan sepertinya beliau kesakitan, nggak tahu kenapa. Beliau saya ajak sini untuk saya wawancarai, ternyata beliau ini mau, alhamdulillah. Apa namanya, jadi beliau ini tadi di jalan merasa kesakitan sahabat ya, merasa kesakitan. Jadi saya kayak pernah tahu kayak gitu kan, makanya langsung saya samperin, kemudian saya ajak masuk dalam mobil. Saya ingin mewawancarai beliau, sebenarnya apa sih, siapa sih Dewi Sekar ini, terus kenapa kok beliau itu mau jadi suami keempat kalau nggak salah. Ini adalah suami keempatnya Dewi Sekar sahabat ya. Mungkin sahabat biar nggak penasaran, kita langsung tanya-tanya pada beliau. Tapi sebelumnya kita bersolawat dulu sahabat ya, untuk membuka ini agar supaya acara ini berjalan dengan lancar seperti itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya ditakdir oleh Allah untuk menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu gemar bersolawat, selalu menjalankan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, kita langsung saja tanya kepada suaminya Mbak Dewi Sekar ini. Assalamualaikum Mas. Alhamdulillah. Kenapa sampean kok dipegangi terus dadanya itu Mas? Ini dadanya sakit terus Mas. Sakit terus Kayak ya Allah. rasanya cekit-cekit gitu loh. Celekit-celekit. Iya. Boleh tahu sampean siapa namanya Mas? Dani Mas. Mas Dani ya. Ya Allah. Kan sampean suaminya keempat ya. Saya yang keempat. Yang keempat berarti yang terakhir ya kan, empat Yang suaminya. terakhir. 1 2 3 4 ini yang keempat sahabat. Waduh hebat ini Dewi Sekar ini, benar-benar wanita super sahabat ya. Punya istri 4 sekaligus ya Allah. Dan ini saya ketemu Mas Dani ini di jalan karena lagi kesakitan, saya ajak ini masuk ke mobil, kita wawancarai gitu. Sampean kenapa kok mau Mas dijadikan suami nomor 4 sama Mbak Dewi Sekar itu? Kenapa kok mau? Karena saya nggak mau hidup miskin Mas. Oh, alah, Semua harta terpenuhi, rumah, mobil, semua terpenuhi. jadi karena alasannya harta sahabat, jadi Mas Dani ini. Dan saya nggak pengen hidup miskin. Waduh, nggak pengen hidup miskin ya Mas ya. Aduh, alasannya karena ini sahabat, harta.
itu keempat-empatnya tuh rukun mas, suaminya itu mas. Rukun semua mas. Waduh, rukun semua padahal satu rumah sahabat. Iya. Kalian dibelikan rumah sendiri apa? Jadi satu. Jadi satu. Jadi satu ya, tapi juga dibelikan rumah juga Iya, sendiri. belikan rumah, mobil. Waduh, benar-benar kaya ini Mbak Dewi Sekar nih sahabat. Pantesan orang kampung sini itu segan sama Mbak Dewi Sekar itu. Segan, takut juga, sakti juga soalnya gitu. Karena tahu sendiri kemarin itu Bapak Kepala Desa setelah menegur Dewi Sekar langsung sakit Bapak Kepala Desa sahabat. Jadi warga di sini takut gitu loh, takut sama Dewi Sekar. Dan saya kalau malam itu pernah mimpi kayak dililit ular itu mas. Kayak dililit ular Iya. mas. Ularnya besar apa kecil? Besar itu kayak. Besar. Iya, tapi itu tiap malam itu mas mimpinya. Tiap malam ya. Tiap malam. Berarti aman nggak nyenyak tidurnya dong? Nggak nyenyak sama sekali. Aduh, itu mungkin salah satu salah satu perewangannya Dewi Sekar mas itu mas yang mengganggu sampean itu. Takutnya mas sampean kalau terus-terusan dengan Dewi Sekar ini bisa-bisa sampean dijadikan tumbal gitu loh, takutnya seperti itu. Karena kalau melihat ceritanya sampean sering mimpi yang serem-serem katanya sampean hampir tiap malam, itu udah dipastikan itu dari bangsa jin kafir mas. Itu tinggalin aja kenapa mas Mbak Dewi Sekar itu. Waduh, Sampean saya- cari lagi. Nggak bisa mas kalau tinggalin mas. Udah sayang. Udah sayang ya. Dan semua terpenuhi, rumah, mobil tadi sudah terpenuhi. Nah, saya nggak mau meninggalkan. Waduh, memang Dewi Sekar itu ya lumayan muda orangnya sahabat ya, masih muda, cantik juga gitu. Iya. Tapi yang nggak tahu kita kayak kalau saya lihat di sini itu cantiknya bukan cantik secara alami sahabat, kayak gitu. Sepertinya memang dia berperawakan cantik putih, tapi karena ilmunya sahabat, karena dia punya ilmu gitu, memuja. Jadi cantiknya nggak alami. Mungkin tapi kalau mas-mas Dani kayak orang-orang yang awam yang nggak bisa melihat hal-hal gaib, mungkin ya memang iya cantik alami Mbak Dewi Sekar. Tapi kalau seperti saya dan teman-teman yang udah terbiasa di dunia spiritual, kalau melihat Mbak Dewi Sekar ini ya menakutkan sahabat, wajahnya menakutkan sahabat. Tapi ya mungkin Mas Dani nggak mungkin percaya kalau saya bilangi seperti itu. Ini seperti itu mas, sebenarnya istrinya sampean Mbak Dewi Sekar itu wajahnya menakutkan mas, nggak seperti secantik yang kita lihat dengan mata biasa kayak gini gitu. Ya kalau saran saya sampean ya tinggalkan saja gitu Mbak Dewi Sekar ini. Kalau itu saya nggak bisa mas. Udah semua udah terpenuhi. Waduh, sudah Dan terpenuhi saya nggak terus. mau hidup miskin. Tapi sampean sakit-sakitan loh mas, sampean selama selama dengan Dewi Sekar sakit-sakitan sampean. Apakah sampean nggak eman? Apakah sampean nggak kasihan dengan raganya sampean? Itu loh. Lebih baik hidup kita sederhana, hidup apa adanya daripada hidup mewah sampean ikut Dewi Sekar tapi batin sampean tersiksa, raga sampean tersiksa. Juga di situ juga yang sangat parah itu adalah kesyirikan, kesesatan. Kasihan gitu loh. Kasihan mas. Tapi sampean dulu waktu dapat Mbak Dewi Sekar itu dalam posisi masih jejaka apa udah duda? Masih jaga. Masih jaka ya. Ya Allah, masih jaka sahabat ya. Kira-kira ini Mbak Dewi Sekar ini mau nambah lagi nggak suaminya? Ya, mungkin mau nambah lagi. Waduh, mau nambah lagi sahabat. Terus sampean gimana kalau mau nambah lagi? Apa sampean izinkan gitu itu? Iya, saya izinkan. Wih, keren sahabat ya, mau nambah lagi. Jadi ini Mas Dani istri yang nomor 4 yang paling muda sahabat ya. Kan sahabat tahu semuanya itu kan, istrinya ada 4, suaminya ada 4, dia suami yang nomor 4 gitu, yang terakhir. Hanya masih mau nambah lagi. Aduh, sakitnya sampai ini mas, bukan sakit biasa mas, bukan sakit biasa, bukan sakit medis, tapi sakit akibat ritualnya istrinya sampean, imbasnya ke sampean gitu loh. Jadi saran saya, kita ketemu ini kan bukan kehendak saya mas, kayak sampean ketemu saya terus sampean mau saya ajak ke mobil, mau berbicara dengan saya, berbincang-bincang dengan saya,
Itu semua mungkin takdir Allah gitu loh, takdirnya Allah yang menjalankan semuanya. Mungkin juga dengan kita bicara-bicara seperti ini, mungkin saja hati sampean nanti terketuk gitu loh. Jadi sampean bisa terketuk kemudian bisa tobat seperti itu. Siapa tahu. Karena kayak saya ketemu dengan suami-suaminya yang lain Mas ya, nggak mau diajak komunikasi baik-baik sini, nggak mau gitu. Tapi Mas Dani ini masih mau saya ajak, ya nggak tahu kenapa. Ya semoga aja lah Mas Dani ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Ini tadi Hamen mau kemana Mas rencananya Mas? Rencananya mau berobat Mas ini Mas tadi Mas. Mau berobat Iya. dokter, ya Allah. Nggak dianterin Enggak. sendiri. Iya. Sendiri mau berobat sahabat ya. Ya itu Mas, saya kalau menurut saya tinggalkan saja Mbak Dewi Sekar itu. Amen masih muda loh, sampean ganteng. Sampean bisa cari lagi yang lebih baik dari Mbak Dewi Sekar itu. Nah kalau itu nggak bisa Mas sudah Mas. Hmm. Saya nggak mau hidup miskin tadi Mas. Ya Allah, sebenarnya kaya dan miskin itu sama saja Mas. Kaya makannya juga satu piring, miskin juga makannya satu piring. Itu. Udah punya anak belum Mas? Dengan Belum. Loh, terus yang satu itu kan ada anaknya satu kemarin itu. Nggak tahu anaknya siapa berarti. Siapa ya? Nggak tahu. Nah ini susahnya ini sahabat ya, susahnya ini kalau kalau punya suami lebih dari satu, susahnya ini kalau punya anak, anaknya siapa gitu loh. Makanya di Islam sendiri, di ajaran Islam tidak diperbolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu gitu loh. Kalau laki-laki boleh gitu loh, kalau laki-laki boleh beristri 4, lebih dari satu boleh. Karena apa? Karena jelas nanti anaknya, si anak ini kan jelas Mas gitu, anaknya siapa-siapa. Tapi kalau istrinya yang 4, wanitanya suaminya 4, wanitanya 1, itu yang repot gitu. Terus mobilnya sampean ditaruh di mana tadi Mas? Kenapa? Apa sampean turun nggak kuat nyetir apa gimana tadi? Nggak kuat nyetir Mas, sakit ini Mas dada saya. Ya kalau sampean mau ya saya anterin nanti ini. Saya anterin Mbak, mobilnya sampean taruh situ aja dulu, daripada sampean nyetir sendiri nanti malah terjadi kecelakaan, kan nggak enak gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau Mas mau ngantar. Nanti tak anterin. Perkara sampean enggak, saya enggak minta imbalan apa-apa, cuma saya mengharapkan di sini sampean itu tobat. Tapi itu terserah sampean. Kata sampean takut miskin aja kalau ninggalkan. Padahal yang memberikan kekayaan semuanya itu bukan istrinya sampean, hakikatnya kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Kameramen berapa menit kameramen? 12.54. 12 menit udah nggak kerasa. Ya udah nanti sampean saya anterin Mas. Tapi kalau ini saran saya ya, kalau sebenarnya sampean bukan penyakitnya itu bukan medis Mas gitu loh. Meskipun sampean bawa ke dokter ya nggak akan sembuh. Orang penyakitnya sampean bukan medis, penyakitnya sampean ini non medis. Tapi ya nggak apa-apa lah, sampean bawa dulu ke dokter. Nanti kalau andaikan nggak sembuh, insya Allah nanti sampean kalau mau sampean hubungi saya, nanti Ya. saya kasih nomor WA gitu loh. Ya suaminya 4 sahabat ya, Mas Dani ini aja yang nggak begitu nyolot. Kalau yang lain-lainnya kan nyolot. Tapi yang nggak tahu juga nanti kalau sembuh Mas Dani ini kan sekarang posisinya karena sakit dia sahabat ya, posisinya sakit jadi dia kayak slow gitu ya, kayak kalem karena posisinya dia sakit. Tapi kalau udah sembuh ya nggak tahu kayak apa itu. Yes, biarin saja lah, semua kan memang apa ya, takdir Allah. Ya udah Mas, ini masih jauh nggak Mas dokternya? Jauh Mas masih. Jauh ya. Ya saya nanti minta tolong setelah sampean tak ajari tak anterin ke dokter. Ya. Saya minta tolong ini ketemu sama istrinya sampean. Itu Mas ya. Ya semoga aja istrinya sampean ada dan mau itu loh. Coba saya ngomong langsung sama istrinya sampean. Barangkali istrinya sampean itu mau menerima nasihat-nasihat sehat kebaikan seperti itu Mas. Baik sahabat ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini sahabat. Saya mohon undur diri. Ambil sisi positif dari tayangan ini sahabat, buang sisi negatifnya. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, itu tidak ada. Tidak ada orang yang selalu sempurna. Hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari dosa. Selain baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya pasti punya masa lalu. Semua pasti pernah
berbuat dosa. Tapi yang terpenting di sini jangan sesali masa lalu, tapi bagaimana masa depan ini agar kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar semakin kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Kang Fajar mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.